Shalom. Apa kabarnya hari ini? Coba siapa yang merasakan Yesusnya itu dahsyat dan luar biasa? Lambaikan tanganmu dan berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Dia begitu luar biasa buat kita semuanya, amin. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk bertemu dengan Tuhan. Singkirkan segala problem masalah. Mari hampiri Dia dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami mohon ampun atas setiap pelanggaran kami, kesalahan kami, yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja Tuhan. Kami mau menghadap Engkau dengan hati yang tulus, dengan hati yang suci. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Buat ketiganya yang esa, yang selalu ada buat kami, yang selalu ada mencintai kami, mengasihi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Amin. Sekali lagi shalom saudaraku. Shalom. Haleluya. Juga para pendengar radio Suara Akurat dimanapun berada, yang hari ini ikut ibadah lewat live radio Suara Akurat, kiranya Tuhan memberkati. Baik yang lewat YouTube juga, Tuhan mengurapi kita semuanya. Yang ada di tempat ini siap bersuka cita? Siap bersuka cita? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh. Mari sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Oh, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Ya, luar biasa sekali. Dahsyat Tuhan kita, amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau bersama-sama tebarkan jala, menangkan jiwa buat Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang siap memenangkan jiwa, angkat tanganmu. Luar biasalah kita. Haleluya. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya kita dipanggil.
Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan. Terima kasih. Bawaku dalam hatiku, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tangan
kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kasih Yesusku, kialala barabat sere, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu.
hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Kami rindu diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Jesus. Yes, Lord Jesus. Makasih Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu kami boleh merasakan Engkau Tuhan. Hanya Kau satu sanggup puaskan dahaga dalam jiwaku yang rindu padamu. Tak pernah ada yang sanggup menggantikan indahnya ada dekatmu saat ku menyembahmu. Yesus Kau Allahku, Yesus Kau Tuhanku. Sungguh hatiku rindu menyatakan padamu, ku cinta padamu, ku kagum akan pribadimu. Kau sahabat yang mengerti aku. Makasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, hanya Kau satu
yang sanggup untuk muraskan dahaga dalam jiwaku yang rindu padamu. Tak pernah ada yang sanggup untuk menghentikan dekatmu saat ku menyembahmu. Yesus kau Allahku, Yesus kau Tuhanku. Sungguh hatiku rindu menyenangkan hatimu. Yang mengerti aku. Yesus kau Allahku, Yesus kau Tuhanku. Sungguh hatiku rindu menyatakan padamu, ku cinta padamu, ku kagum akan pribadimu. Kaulah sahabat yang mengerti aku. Mari dari awal kita pujikan dengan segenap hati kita. Hanya kau satu yang sanggup untuk puaskan dahaga dalam jiwaku yang rindu padamu. Tak pernah ada yang sanggup untuk gantikan dahaga dekatmu saat ku menyembahmu. Oh, Yesus kau Allahku, Yesus kau Tuhanku. Sungguh hatiku rindu menyatakan padamu, ku cinta padamu, ku kagum akan pribadimu. Kaulah sahabat yang mengerti aku. Yesus kau Allahku, Yesus kau Tuhanku. Sungguh hatiku rindu menyatakan padamu, ku cinta padamu, ku kagum akan pribadimu. Kaulah sahabat yang mengerti aku. Yesus kau Allahku, Yesus kau Tuhanku. Sungguh hatiku rindu menyatakan padamu, ku cinta padamu, ku kagum akan pribadimu. Kaulah sahabat Yang mengerti aku. Yesus kau, Yesus kau Tuhanku. Sungguh hatiku rindu menyatakan padamu, ku cinta padamu, ku kagum akan pribadimu. Kaulah sahabat yang mengerti aku. Kaulah sahabat yang mengerti aku. Haleluya. Yesus. Haleluya.
Yesus kau aku, Yesus kau Tuhanku, sungguh hatiku rindu menyatakan padamu, ku cinta padamu, ku kagum akan pribadimu. Kaulah sahabat yang mengerti aku. Yesus kawal aku, Yesus kau Tuhanku, sungguh hatiku rindu menyatakan padamu, ku cinta padamu, ku kagum akan pribadimu. Kaulah sahabat yang mengerti oh, Yesus kau Yesus kau Tuhanku, sungguh hatiku rindu menyatakan padamu, ku cinta padamu, ku kagum akan pribadimu. Kaulah sahabat yang mengerti Jesus, haleluya. Yesus kau aku, Yesus kau Tuhanku, sungguh hatiku rindu menyatakan padamu, ku cinta padamu, ku kagum akan pribadimu. Kaulah sahabat yang mengerti aku. sahabat yang mengerti aku. Kaulah sahabat yang Mengerti aku. Bapa, bebaskan kami dari segala pikiran-pikiran yang asing yang tidak kau kenal. Biarlah pikiran-pikiran yang kau kenal yang boleh ada di ruang ini, yang siap menerima, siap menyambut firman Tuhan. Semua penolakan, semua pemberontakan kami usir dan kami tolak dalam nama Yesus. Tidak ada lagi di sini. Dan biarlah hati kami terbuka bagi firman Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus sedalam-dalamnya, selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sampai kami diubahkan jadi ciptaan yang baru. Karena dengan jadi ciptaan yang baru, maka kami dapat memenuhi semua keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ya, kita sudah masuk pada minggu yang ketiga. Besok kita hari Kamis, jangan lupa ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Langsung juga besoknya hari Jumat kita ada ibadah onsite ini memperingati 10 hari pencurahan Roh Kudus. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Yang onsite itu Jumat, Sabtu, Minggu. Seninnya kita lewat Zoom. Senin, Selasa, Rabu, Kamis lewat Zoom ya. Jumatnya lagi kembali lagi melalui onsite di sini tempat ini ya. Jadi yang Sabtu disatukan dengan ibadah pemuda ya, yang hari Minggu seperti begini ibadah pagi sore, dan finalnya adalah minggu depan lagi ya. Minggu terakhir itu adalah ibadah pencurahan Roh Kudus. Nah, untuk diperhatikan semuanya. Jadi ibadahnya tidak seluruhnya kita onsite. Sekali lagi ya, hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Lalu Seninnya melalui Zoom, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kembali lagi onsite di tempat ini di sini ya. Nah, kita lanjutkan kembali khotbah Bapak yang belum selesai itu. Ya, ini udah dijelaskan. Yang Efesus 2 ayat 10. Ya, ini. Katakan sama-sama saya, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Tuhan.
Bapak Ibu, saya doakan supaya terbuka hati kita semua. Katakan amin. Tadi udah dibajak hati kita semuanya. Udah mulai bagus ya. Gak usah pakai ngomong-ngomong. Pokoknya terus tancap dari awal. Worship, worship, worship terus sampai Anda kebuka. Karena hati Anda tuh banyak yang masih keras gitu ya. Sulit menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang paling gampang pun juga sulit ya. Pikiran kita mungkin kemana-mana. Tapi kalau kita dibajak dulu tanah hati kita dengan worship, para hati Anda siap sekarang untuk terima firman Tuhan ya. Seterusnya kita modelnya begini aja ibadahnya ya, banyak worshipnya. 2, 3. Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini dan memberi kepada kita hidup baru dari Kristus Yesus sejak dahulu sudah direncanakannya agar hidup kita ini kita pakai untuk menolong yang lain. Sekali lagi saya bacakan sendirian, Bapak Ibu perhatikan. Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini dan memberi kepada kita hidup baru dari Kristus Yesus. Katakan amin. Sejak dahulu sudah direncanakannya agar hidup ini kita pakai untuk menolong yang lain. Nah, ini. Kemarin Bapak ada katakan hidup ini yang Tuhan mau adalah ada 2. Kita punya sumbangsi atau kontribusi. Yang satu lagi bahwa kita apa Bapak Ibu? Ada 2. Ya, bersaksi betul. Bersaksi jadi kesaksian dan kontribusi. Nah, ini firman ini Efesus 2:10 menegaskan kembali tentang itu ya. Ada 4 hal Bapak Ibu. Mungkin kalau ini sudah selesai, menurut saya sudah bagus sekali. Yang pertama ada kata kita ini buatan Allah ya. Kita ini buatan Allah. Allah sendirilah yang menjadikan keadaan kita seperti sekarang ini. Ini bahasa ini Bapak terjemahkan dari terjemahan lain. Tapi kalau Anda coba lihat di Alkitabnya masing-masing, coba buka deh. Yang terjemahan baru. Ini agak berbeda sendiri ya. Coba buka ya. Efesus 2:10 dengan kutipan Bapak ini beda. Ini kutipan yang lebih menjelaskan, tapi kutipan ada di terjemahan baru berbeda. Coba lihat. Dah siap? Yuk baca sama-sama ya. Di HP Anda aja, HP Anda boleh. 2, 3. Iya. Ia mau supaya kita hidup dalamnya. Nah, ada kata kita ini buatan Allah. Amin kan dong? Nah, ini ayat menegaskan pada kita semuanya, kita ini buatan Allah adalah posisi orang percaya. Aku minta Bil ini digeser sama spidolnya. Posisi orang percaya dalam kasih karunia, ya. Bahwa kita tuh betul-betul buatan Tuhan, ya. Saya gambarkan dulu sebentar. Pak Lukas tolong samping sini. Sini boleh, sini boleh, sini juga boleh. Yang mana aja Pak Lukas? Ini boleh Pak Lukas. Nah, ya boleh sini juga boleh. Kelihatan. Miring Pak Lukas. Nah Bapak Ibu coba gini. Kata firman Tuhan tadi apa? Kita ini buatan Allah. Ya. Berarti ada 2 ciptaan. Ada yang ciptaan Allah, buatan Allah. Semua ini pada dasarnya kita manusia ciptaan Tuhan. Tapi ada yang diciptakan kembali secara rohani, ya. Ada lagi yang tetap begitu aja. Lahiriahnya sama. Ini katakanlah manusia, ya, lahiriahnya begini, diciptakan Tuhan. Ujungnya ini gimana? Tidak tahu. Tapi orang ketemu Yesus hidup dalamnya beda. Secara lahiriah sama, di dalamnya diciptakan Tuhan yang baru, katakan amin. Baru, nggak sama dengan ini. Dan ujung ininya nanti, sininya, dia udah jelas. Dia nih disebut dengan manusia Allah. Ada di Efesus, hampir jatuh ya. Manusia Allah. Nah itu Bapak Ibu. Posisi orang percaya dalam Kristus adalah yang ini. Tapi kita masih dalam proses. Ini proses, belum. Udah berbeda wataknya,
beda kasihnya, betul nggak? Mulai punya pengertian-pengertian yang dalam tentang firman Tuhan, rohnya mulai terbuka, mulai mengerti kehendak Tuhan. Yang ini buta sama sekali, tertutup. Tapi dua-duanya diciptakan Tuhan secara lahiriah. Lahir dengan mata dua juga, ya, kakinya dua juga, tangannya dua juga, betul ya? Tapi perjalanan rohaninya gak jelas. Di ujung sini jadi apa? Kalau kita jelas ujung rohaninya, di ujungnya nih ada perjalanan rohani yang disebut dengan spiritual journey. Di ujung sana nanti aku seperti apa? Buatan Allah. Ini maksudnya buatan Tuhan. Ya, dibuat Tuhan secara lahiriah yang sama. Ini sama loh Bapak Ibu. Kita nggak beda sama mereka-mereka yang tidak percaya sama Tuhan, sama. Betul nggak Bapak Ibu? Amin kan? Tapi sininya beda. Ini nggak jelas, saya jelas. Kenapa? Sepanjang saya hidup, Tuhan berproses dalam saya, terus membentuk saya hari demi hari, waktu demi waktu, sampai jadi saya manusia Tuhan yang punya pengertian-pengertian tentang Allah. Yang ini nggak ngerti. Yang saya mengerti, meskipun saya bodoh, meskipun saya buta huruf, saya dibentuk Tuhan di dalam saya. Yesus itu hidup dalam saya. Dan dia mengajar saya, lewat Roh Kudusnya, saya dibentuk tiap hari. Nah ini yang disebut dengan buatan Allah tadi, kata-kata kalimat buatan Allah. Amin. Atau kata lain kalau bahasa ini, made from the Lord. Saya dibuat oleh Tuhan, ciptaan Tuhan. Beda Bapak Ibu, gak pernah sama. Karena itu kita dituntut, semakin kita dalam prosesnya, Anda semakin mulia. Semakin seperti Tuhan. Sifat-sifatnya, karakternya, jauh dari dosa, tidak suka berbuat dosa lagi, dan sebagainya. Gak doyan yang begitu-begitu. Anda udah jauh dari itu, Anda ciptaan Tuhan yang baru. Nah ini kalau kita saksikan, akan sangat mengena pada orang-orang yang masih belum kenal Tuhan. Amin. Jadi kita sebenarnya gak guruin orang, dan kita tidak suruh orang pindah agama, cuma menyaksikan saya ini diproses Tuhan jadi kayak sekarang ini. Pak Melvin kok bisa bicara di depan orang gitu lantang, gitu berani. Saya juga dibuat Tuhan. Nah, saya bisa cerita, dari itu aja bisa cerita. Ya saya juga dulu pemalu untuk khotbah, untuk kemudian kata jangankan khotbah, kasih kata sambut juga gitu kan. Kok sekarang bisa begini? Ya itu dia yang bekerja memproses saya. Jadi seperti sekarang ini. Masih berubah lagi? Masih. Sampai jadi mulia. Amin Bapak Ibu. Senang gak kita proses Tuhan? Jadi seperti anaknya. Anaknya ya mirip dia. Anak Tuhan yang mirip Tuhan. Jangan anak Tuhan mirip setan. Ya mirip Tuhan. Karakternya, sifatnya, rendah hatinya, kebaikannya, keadilannya, jujurnya. Semua kayak Tuhan. Orang melihat dia, sifatnya baik ya. Nah itu, kita proses. Ada yang nggak sempurna, nggak tahu siapa yang udah sempurna lulus. Semoga keluarga kita yang sudah duluan dipanggil Tuhan sempurna. Tapi kalau kita akui kita masih proses, masih jatuh bangun. Tapi jelas tujuan Allah mengantar kita ada titik, ada targetnya. Tuhan tidak kerja tanpa target, ada targetnya. Tugas saya apa? Merelakan diri dibentuk Tuhan. Ada amin? Anda juga masih kepengen kan? Kalau lihat misalnya ke toko emas gitu, wih bagus-bagus. Bu Lasmi, aku pengen yang ini kata Bu Lasmi. Tambah rata aku pengen, itu wajar manusia. Tapi kan kita mikir lagi, sesaat kita mikir lagi. Uang segini mungkin dibuat anak-anak saya sekolah, lebih baik lagi. Nah itu berproses dalam diri kita. Nah kalau orang-orang sini mungkin gak pakai pertimbangan Bapak Ibu, hajar aja, di mana punya kemauan hajar, mau ini hajar, semuanya gak mikir lagi. Kita mestinya ada Roh Kudus yang memberitahu kita, ada sinyal, gak sayang uangnya anakku, kamu pakai buat begini-gini, gak kamu pakai buat ini aja, kita jadi mikir gak jadi dah. Nah itu berproses. Itu siapa yang kerjakan? Roh Kudus dalam diri saya. Syaratnya satu, orang yang percaya pada Yesus dan Yesusnya sudah ada dalam dia,
pasti Roh Kudus juga ikut bebenah dalam diri kita, dibenahi tiap hari, tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, pesan dari satu ini aja udah jelas. Tuhan gak pengen cuman kita gereja-gerejaan, tapi kitanya berubah semakin menyerupai Dia. Tambah hari tambah seperti Dia, bicaranya, tutur katanya, unggah-ungguhnya semua semakin seperti Yesus. Tidak ada lagi canda-canda porno, plesetan-plesetan porno, gak ada lagi. Masa kalau Roh Kudus hidup dalam kita, Dia memberikan kita inspirasi ngomong yang begitu, mestinya tidak dong. Betul ya Bapak Ibu ya? Enggak lagi ada gitu-gituan. Masa Roh Kudus mimpin dalam diri saya, Roh Kudus memberikan inspirasi, pikiran-pikiran jahat, korupsi aja tuh uangnya, ambil aja dan sebagainya. Tidak ada lagi. Nah inilah disebut dengan tadi, dibentuk Tuhan tadi. Kita ini ciptaan Allah. Kita ini dibentuk Tuhan secara ulang, ya, diulang. Itu untuk proses ilahi. Sebut dengan proses ilahi. Diulang lagi. Ya, didaur ulang. Yang jasmanianya tuh sama, tapi didaur ulang. Nah, bahkan sering sekali Bapak Ibu, proses-proses rohani itu juga menyerempet kepada jasmaniahnya. Apa jasmaniahnya? Seringkali orang sakit juga jadi sembuh karena dia bertobat. Betul ya? Kita sering dengar itu. Tiba-tiba yang lumpuh bisa berjalan, ya, tanpa tumpang tangan juga banyak alami begitu. Bisa jalan, bisa bicara lagi. Kenapa? Prosesnya nyampe ke jasmanianya. Sekarang kita tinggal mintanya, Tuhan kalau aku diproses secara jasmani, rohani, saya juga minta sampai kepada jasmania saya. Yang belum punya anak, jadi bisa hamil istrinya, punya anak. Tuh, semua ini proses ini. Dari yang rohani sampai ke yang jasmani Tuhan kerjakan semuanya. Dan itu sangat-sangat mungkin, katakan amin. Nah ini yang pertama ya Bapak Ibu ya, ayat yang tadi ya. Coba mohon dibaca ulang lagi sekali lagi ayat Bapak Ibu di tangan Bapak Ibu. Kalau saya ini kan kutipannya agak beda. 2, 3. Buatan Allah. Ya. Jadi inilah namanya posisi orang percaya di dalam kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Ya, yang ini aku nggak tahu, nggak bisa jelaskan. Yang ini ada kasih karunia. Orang tuh diubah Tuhan dengan kasih sayang. Tahap bertahap terus Tuhan kerjakan perubahan-perubahan. Jadi kalau Allah saja begitu sayang pada Anda semuanya, masa kita benci pada orang sebelah kanan kiri Anda? Dia juga disayang Tuhan juga loh Bapak Ibu. Diubah juga, diproses juga. Supaya nanti pada akhirnya jadi sempurna dan mulia. Kenapa Tuhan proses kita supaya kita nanti jadi mulia seperti target Tuhan? Karena gini, kita pada dasarnya kan gak cocok hidup dengan Tuhan. Karena dosa kita, pemberontakan kita gak layak. Betul Bapak Ibu? Pikirannya, perasaannya, semua udah kotor, udah tercemar oleh dosa. Dia proses supaya nanti kelak kita di sorga, seperti almarhum Abu Hartanto, udah ketemu Tuhan ya, layak, cocok, hidupnya udah pas seperti Tuhan mau. Katakan amin. Nah selama kita di bumi ini kita diproses terus, supaya pada akhirnya kita nanti sama. Nah kita tuh tujuan hidupnya seperti itu. Layakkanlah aku Tuhan supaya nanti aku ketemu dengan Engkau, aku layak untuk hidup bersama-sama dengan Engkau. Tidak ditolak, tidak dimasukkan ke neraka, tapi diterima oleh Tuhan. Karena kita udah punya sifat-sifat, karakter-karakter yang mirip seperti Tuhan. Ada amin? Nah itu masuk prosesnya demikian. Pak ada sakitnya enggak di proses seperti itu? Ada, kadang-kadang ada sakitnya juga. Betul? Ada kadang-kadang diizinkan Tuhan mendapat malu. Tuhan aja dipermalukan kok. Betul ya? Dipermalukan, dikata-katain, dipukul segala macam. Sakitnya ada pasti. Ketika Anda jatuh dalam dosa, pasti sakit itu. Karena dipermalukan orang, seperti orang mempermalukan Anda. Terima.
Ganjaran yang mendatangkan keselamatan namanya. Saya diganjar begini supaya saya insaf, saya sadar supaya saya jadi kayak ini. Seperti ini. Jangan cuma diukur sakitnya, kok jadi orang Kristen begini ya, sakit begini. Itu sakit yang mendatangkan ganjaran keselamatan, katakan Bapak Ibu. Supaya kita jadi layak di hadapan Tuhan. Sekarang yang kedua, kalau tadi dikatakan tentang kita ini buatan Allah, yang kedua yang saya mau tekankan, ada kata kalimat diciptakan dalam Kristus Yesus, ada enggak? Ada enggak? Nah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, ini jadi begini, ada pribadi yang ngerjakan. Tadi Bapak udah singgung duluan. Siapa? Kristus Yesus. Didorong supaya saya ini melakukan seperti kehendak Tuhan. Saya contohkan ya. Dihapus sedikit bagian atasnya, yang ini saya pertahankan, yang bawahnya saya hapus atasnya Bapak Ibu. Cuman maksud menjelaskan lebih jelas lagi. Lihat sini ya Bapak Ibu ya. Ini Allah Bapa. Allah Bapa. Pribadi Allah Bapa. Allah Bapa. Bapa. Dia punya kehendak. Yang jadi gini nih kehendaknya Bapa surgawi. Betul nggak? Kehendaknya tadi dikerjakan ke kita lewat Yesus. Through Jesus Christ. Ini Tuhan Yesus. Ya, ini Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan, lewat Tuhan Yesus gini. Ini kehendaknya diturunkan di sini. Setiap orang percaya pada Yesus tadi datang pada Dia akan dikerjakan perubahan seperti ini. Nah, yang ngerjakan ini, yang jadi mesinnya adalah Roh Kudus. Gini, mereka bertiga Bapak Ibu. Kehendaknya Bapa, saya berubah seperti begini, kerjakannya lewat Yesus. Harus selalu ini. Enggak percaya ini enggak terjadi begini. Lewat ini dan Roh Kudus yang kerjakan di dalam saya. Istilahnya tangan Yesus begini ya. Marilah kepadaku kau yang letih lesu dan lemah dan berat. Saya datang sama Dia. Lalu Roh Kudus dalam Dia masuk ke Dia karena saya percaya. Percaya, orang percaya datang pada saya gini dan Roh Kudus kerja dalam Dia. Diperbaiki terus. Dikerjakan, karakternya diperbaiki, cara berpikir diubahkan, sifat-sifat diubahkan, itu. Jadi bisa begini nih, ada tiga ini pribadi, Allah Bapa yang punya kehendak. Yesus sebagai syarat mutlaknya, tidak bisa terjadi perubahan kalau tidak datang pada Dia, Dia kuncinya. Begitu orang percaya, Roh Kudus turun pada dia, masuk dalam dia ngerjakan semua perubahan ini. Halo? Ya, jadi tanpa saya percaya pada Yesus tidak ada perubahan apa-apa. Maka gambar yang pertama Bapak contohkan, kalau orang yang non percaya pada Tuhan, ujungnya saya nggak tahu gimana. Tapi jika orang percaya pada Yesus, ujungnya seperti ini. Targetnya, dia nggak bisa merubah diri saya, nggak bisa rubah saya kayak Yesus gimana? Saya nggak kenal seluruh Yesus seperti apa. Batas kesopanan yang paling sopan dikehendaki Tuhan, aku juga nggak ngerti. Keadilan yang paling adil yang seperti kehendak Tuhan, aku juga nggak ngerti. Sopan santun yang paling seperti sopannya Tuhan mau, aku juga nggak ngerti. Betul Bapak Ibu? Semua ngerti nggak seperti apa batasannya? Angka 10-nya Tuhan seperti apa? Aku nggak ngerti. Tapi Roh Kudus pasti tahu. Dia dalam saya ngerjakan itu. Atas kehendak siapa? Kehendak Bapa. Bapak pengen saya jadi kayak begini, syaratnya saya ketemu Yesus, lalu Roh Kudus berperan dalam saya, rubah saya jadi seperti yang Tuhan maui. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau orang menghujat Roh Kudus, menolak Roh Kudus, dia nggak bisa apa-apain lagi, dosa. Kenapa? Dia gimana mau berubah? Yang kerjakan dalam dia juga ditolak. Itu maksud ayatnya. Sebentar lagi kita akan memperingati 10 hari pencurahan Roh Kudus. Anda pengen dipenuhi Roh Kudus. Kalau dipenuhi Roh Kudus, cirinya bukan soal kelepek-kelepek dan sebagainya. Perubahan-perubahan itu pasti terjadi. Karena Roh Kudus akan kerjakan dalam diri kita perubahan-perubahan yang semakin menyerupai anaknya, semakin menyerupai Yesus ini. Yang tahu sifat Yesus ya Roh Kudus. Mereka kan sama-sama Allah. Amin.
Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, mereka sama-sama setara Allah. Jadi Roh Kudus tahu Yesus seperti apa sifatnya, dan dia kerjakan dalam diri saya yang dulunya jahat, bengis, kejam, tidak adil, dirubahkan Tuhan perlahan-lahan, diproses jadi seperti yang Tuhan maui. Ada amin? Ya, jadi perubahannya demikian. Nah, kalau kita bersaksi perubahan-perubahan yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, apa salah? Wajar kan kita bersaksi, katakan amin. Orang lain juga masih diberkati. Ih, Pak Melvin, ada kalau bicara mana-mana kok penuh kesopanan, misalnya orang berkata demikian. Ya saya juga nggak tahu, kebentuk demikian oleh proses, ya. Ya dulu saya dulu sekali waktu SMA juga ngomongnya kotor-kotor gitu juga. Ya layaknya orang ngomong beginilah, saya juga begitu. Kalau saya lihat dengar ketemu di tempat umum atau di tempat umum lah. Kayak di Grand Mall tuh anak-anak SMA, SMP pakai celana pendek, ngomongnya ya kotor-kotor sekali gitu ya. Saya jadi asing aneh, kok anak kecil tahu ngomong gitu dari mana ya? Saya pengajarin, nggak tahu saya pengajarin. Tapi kita pengen anak-anak kita nggak ngomong gitu kan? Itu nggak bisa tuh dirubah kita, kecuali Roh Kudus ngajarkan kita. Jadi berubah cara berpikirnya, berubah unggah-ungguhnya, cara ngomongnya, semuanya termasuk minat-minat ibadah tuh Roh Kudus yang kerjakan. Jadi jelas ada perbedaan antara Roh Kudus ada dalam diri kita atau tidak, jelas perbedaannya jelas. Nyata kok Bapak Ibu, nyata. Dan ini memancar, orang lihat kita aja kalau kita berubah tuh orang pasti terinspirasi ingin seperti kita. Itu namanya bersaksi yang mekanis. Yang tidak disuruh, otomatis kita kayak begitu, memancar ke tetangga kanan kiri dan sebagainya. Dan mereka punya kesaksian-kesaksian tentang kita. Itulah makna daripada kalimat yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan tadi tentang diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah ini Yesus yang mengerjakannya. Jadi perubahan saya jadi begini, dia mendaur ulang, menciptakan ulang secara rohani. Amin. Dan jiwani. Sekali lagi, tidak termasuk tubuhnya. Karena kita udah ganteng dan cantik-cantik Bapak Ibu kan. Masa mau tambah lagi mata satu lagi sih kan jadi aneh. Mata dua udah cantik ya, bibir yang sekarang udah cantik juga, kaki yang sekarang udah cantik juga, nggak usah tambahin macam-macam. Tapi sifat kita ini sifat yang berdosa, mewarisi sifat dosa. Ya itu yang Allah ubahkan, diciptakan, diproses lagi dalam Tuhan. Surat Efesus surat yang luar biasa. Kalau Anda baca Efesus dari pasal 2 dari ayat 1 sampai ayat 10 ini luar biasa sekali. Pasti kita diberkati. Ya, itu teologianya Paulus yang canggih, yang luar biasa. Sampai sekarang masih diteliti oleh banyak teolog ya tentang surat-surat Efesus ini. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, temukan ada kata untuk melakukan pekerjaan baik. Ada? Coba ulang lagi bacanya nggak apa-apa ya. Kalau saya beda dikit nih, tapi sama artinya. Dahulu sudah direncanakan. 2, 3, yang keras ya. 2, 3. Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Katakan amin. Sekali lagi amin. Ini mengacu menunjukkan pada gaya hidup orang percaya setelah mereka bertemu dengan Kristus. Gaya hidupnya berbeda. Ya jangan sama lagi, yang beda dong. Ya dulu saya nggak kenal Yesus, ya hidup saya amburadul sesuka-suka saya. Pandangan baik menurut saya berbeda dengan pandang baik menurut Tuhan. Katakan amin, betul nggak? Yang saya pikir itu baik, benar, menurut saya, kata Tuhan itu nggak baik. Lalu setelah saya dirombak oleh Yesus, dirombak gini, dikerjakan ya, Roh Kudus mengerjakan dalam diri saya memiliki cara hidup atau gaya hidup yang baru dalam Kristus. Yang tidak sama dengan yang dulu, beda. Ya. Jadi itu harus nampak perbedaannya Bapak Ibu. Jadi ketika Anda berkata saya Kristen sungguhan apa enggak? Nah kalau Anda Kristen sungguhan kelihatan tampak dari gaya hidup kita.
Katakan amin. Sekali lagi, Kristen itu adalah keajaiban. Katakan amin sama-sama saya. Keajaiban. Orang tuh hidupnya ajaib berubah. Yang dulu menuju ke neraka, sekarang berubah menuju kepada surga. Jalannya berbeda. Amin. Nasibnya yang dulu tujuannya ke neraka, sekarang berubah ke surga. Nah, jalan orang menuju surga, jalan kebaikan, jalan kebenaran itu berbeda cara hidupnya. Hidupnya. Betul nggak Bapak Ibu? Anda juga akan protes nanti. Anda kenal orang di dunia ini, cara hidupnya gaya hidup setan, tahu-tahu besok di surga, Anda protes, kok ini bisa masuk surga sih Tuhan? Jelas kita kelihatan berbeda. Gaya hidup kita berbeda. Orang jalan yang menuju surga itu berbeda dengan orang yang menuju ke neraka pada kematian selama-lamanya, beda. Katakan amin. Beda, walaupun masih proses. Sekali lagi, ada jatuh bangunnya, tapi dia menuju pada proses pada ke surga. Tujuannya jelas seperti apa nanti. Nah, jadi gaya hidup ya. Nah, kita ini semua diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Katakan amin. Tidak karena usaha kita, bukan karena pekerjaan baik kita, bukan karena kita pahlawan apapun, tapi karena iman karena percaya pada Yesus ini. Kita diselamatkan. Dan orang percaya pada Yesus ini, datang pada Yesus ini, orang hidupnya diubah pelan-pelan jadi baru. Memiliki suatu gaya hidup yang berbeda. Amin. Termasuk Bapak Ibu, kalau Bapak udah katakan 2-3 kali ibadah yang lalu. Orang suka beribadah itu juga karena perubahan yang Yesus lakukan. Gak mungkin deh, kalau orang sungguh-sungguh dalam Tuhan, sangat mengenal Tuhan, tinggalkan ibadah itu gak mungkin. Itu gak mungkin. Ya. Bukan hanya karena oh saya kan bukan seorang penatua, saya bukan seorang pendeta, saya boleh aja pergi hari Minggu. Enggak Bapak Ibu. Roh itu akan mengajar kita untuk kita menghormati Tuhan, mengasihi Dia. Katakan amin. Menjaga kita. Dan kita punya gaya hidup yang menghormati Tuhan. Hari Minggu kita pakai untuk kita beribadah. Kecuali terpaksa kita ada kegiatan lain. Katakan amin. Amin. Jangan lesu dong ya. Pasti berbeda. Ya. Anda suka dengar firman Tuhan itu juga karena Tuhan udah ciptakan kita secara didaur ulang tadi, di proses tadi. Suka aja baca firman Tuhan. Meskipun nggak ngerti, datang dorongan untuk membacanya, menyelidikinya, mengetahui firman itu. Bahkan sampai ada orang tempat ini di luar sini ya, yang dia aslinya buta huruf. Karena rindu pengen bisa baca firman Tuhan, pengen kenal Tuhan, bisa baca loh Bapak Ibu. Itu kelasnya kelas persamaan super cepat. Tiba-tiba bisa membaca. Ada lagi anak NTT teman saya dulu, murid saya dulu ya. Itu dia kepengen bisa baca firman Tuhan sampai ayat itu dikasih di pikirannya, datang kayak semacam penglihatan, kayak video begitu, firman Tuhan. Benar kamu kayak gitu? Benar. Siapa nama-nama? Siapa? Ya, dulu anak Bunga Bakung dulu, murid saya. Marcelina. Ya, dari Alor. Bisa begitu loh. Bisa baca firman Tuhan datang gitu. Itu keajaiban-keajaiban datang kalau kita memang rindu mau dipakai Tuhan. Katakan amin. Jadi nggak benar kalau Anda berkata, saya susah baca firman Tuhan, baca Alkitab itu bukan obat pengantar tuh tidur gitu. Enggak benar Bapak Ibu. Mestinya kita melotot baca firman Tuhan, kepengen tahu firman-Nya, bukannya terima begini tapi Anda selidiki juga firman Tuhan. Ketika Bapak ngomong satu ayat tertentu, Anda akan aminkan karena pernah dibaca, pernah diimani, pernah jadi rema, pernah jadi berkat. Amin Bapak Gembala. Amin Bapak Gembala. Nah, kalau Bapak tuh tempat-tempat lain, mereka sering baca firman Tuhan, akan ramai orang mengaminkan kata-kata Bapak tuh. Amin, amin, sana amin, amin. Kenapa? Mereka udah baca. Beda dengan satu tempat yang mereka nggak pernah baca sama sekali, blank, tapi Kristen. Nah itu. Nah, kita akan dibuat Tuhan jadi seperti ini. Memiliki suatu gaya hidup yang baru, yang tidak sama dengan sebelumnya.
Coba renungkan Bapak Ibu di rumah masing-masing. Nanti saya ringkan. Gaya hidup apa yang Anda sudah berubah? Gak sadar atau sudah berubah. Dulu saya begini, sekarang saya begini. Dulu saya begini, sekarang saya begini. Dulu saya begono, sekarang saya begini. Coba renungkan. Pasti ada perubahan kalau Anda Kristen sungguhan. Amin. Gak suka ibadah. Itu juga sekarang rajin ibadah. Ada perubahan-perubahan. Saya baru muji Pak Nono. Dia selalu kena semes sama saya dulu. Ya, tiap pagi, tapi dia nggak pernah sakit hati, nggak pernah masukkan. Emang benar kok faktanya. Sampai saya suruh, Pak, kalau memang jenengan kejauhan ke sini, silakan cari tempat ibadah yang dekat. Sekarang berubah tuh. Boleh dikata hampir tiap minggu sekarang berdua suami istri itu beribadah. Saya nggak tahu apa persoalan Tuhan selesaikan. Dulu alasannya nggak punya motor, nggak punya segala macam. Ada agenda pijet lah segala macam. Wah rame bro sama istri sibuk lebih dari presiden. Sekarang selalu datang. Gaya hidup yang berubah. Mestinya kelihatan gaya hidup kita berubah. Katakan amin. Hidup berubah kita. Semuanya kelihatan. Gak mungkin kita sama dengan dulu. Artinya kalau kita sama, Roh Kudus ini gak bekerja merubah kita apa-apa. Kita masih jadi orang yang sama dengan produk yang dulu. Kalau kita berubah mesti ada ciri yang dilihat orang kita berubah, tidak sama lagi. Entah apa itu, nggak tahu. Ya dulu Anda cuma masukkan angin sini di persembahannya, sekarang udah mulai ada isinya. Dulu amplop tok kosong, dimasukin cemplungkan gitu. Sekarang Anda nggak sampai hati berbuat gitu, sudah mulai ada. Itu juga perubahan loh. Dulu tukang telat. Kita nggak hormati ibadah. Padahal kalau Anda dipanggil sama Pak Gibran, setengah jam sebelumnya udah di sana, takut telat. Udah dandan di rumah, udah siap di balai kota. Yesus itu jauh lebih tinggi dari Gibran. Tapi kok kita tega ya, telat-telat begitu, datangnya telat, karena kita pikir kita diampuni. Harusnya ada perubahan-perubahan. Anda cinta Tuhan, harus kelihatan bahwa Anda cinta memang Tuhan, bukan omong tok, tapi ada perubahan-perubahannya. Siapa ngerjakan itu dalam diri saya? Ya Yesus dan Roh Kudusnya. Kehendaknya siapa? Kehendaknya Bapa. Lewat siapa? Lewat Yesus. Lalu siapa yang ngerjakan sini? Sejak saya terima Yesus, Roh Kudus bekerja dalam diri saya, menciptakan gaya hidup yang baru. Yang tidak sama lagi dengan yang dulu-dulunya. Katakan amin. Kita masih juga kurang Bapak lihat nih. Segi menyembahnya, memuji menyembah. Banyak yang diem aja. Padahal Anda enggak kayak saya, enggak lagi batuk begini ya. Sehat, tenggorokan juga sehat, malas. Ayo puji Tuhan. Buka mulutnya, teriak. Katakan amin. Ya, teriak. Ya. Suarakan dengan suara lantang yang keras gitu. Anda berteriak begitu nyanyi nggak apa-apa sekuat-kuatnya. Ya, Tuhan mau kita begitu. Jadi ekspresikan dengan full cinta kita kepada Tuhan. Gereja ini akan bertumbuh luar biasa ketika kita juga berubah. Jadi jangan cuma salahkan gereja aja. Kita juga punya peranan. Kenapa gereja ini begini juga? Bukan cuma salah gereja. Gereja itu siapa sih? Kita kan gereja. Gereja itu bukan soal lembaga, bukan soal bapak gitu, bukan soal kita semua gereja nih. Dia bertumbuh karena Anda bertumbuh. Dia enggak bertumbuh, Anda juga malas bertumbuh sih. Rohnya gitu aja meleret gitu, yang enggak bertumbuh. Jadi bukan salahkan gereja tok gitu. Ada peran-peran Anda juga. Kenapa gereja jadi merosot? Kita punya andil. Dan biarlah sejak sekarang ini, kalau Roh Kudus benahi kita akan mengangkat kembali gereja Tuhan yang kita cintai. Dia tuh kesatuan, gereja itu kesatuan. Perkumpulan orang-orang tebusan Tuhan namanya gereja. Orang-orang percaya yang percaya mengaku pada Yesus Kristus kumpul bersama-sama namanya gereja. Jadi situ tidak bicara satu orang toh atau gedung ini organisasi ini. Ini kan organisasi kan diorganisasi karena kita ada, katakan amin. Kalau kita umatnya nggak ada organisasinya. Buat apa ada Bapak Gembala kalau nggak ada jemaatnya? Ada Bapak Gembala, katakan ada wakilnya, segala macam, itu kan ada kita semuanya. Nah, mari kita memberikan peran-peran yang positif, sumbang-sumbangsi yang positif, sehingga dia akan bertumbuh seturut dengan kasih karunia Tuhan yang begini.
Katakan amin. Kitanya juga berubah dong, supaya gereja juga semakin terangkat naik ke atas gitu ya. Nah, kemudian mereka diselamatkan yang tadi masih melakukan pekerjaan baik. Kita diselamatkan untuk melayani, katakan amin. Sekali lagi ya, kita diselamatkan untuk melayani. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati, katakan amin. Jadi kalau saya udah selamatkan, dirubah terus menerus, tugas saya adalah untuk melayani. Nih Bapak Ibu, nih ke bawahnya, perhatikan ya, hampir komplit gambarnya nih. Nah akhirnya outputnya saya udah diubah, udah punya kesaksian, sekarang punya kontribusi, saya disiapkan Tuhan untuk apa? Melayani. Nah gini. Jadi intinya kalau orang memang belum diubahkan Tuhan, ya jangan melayani. Tapi kalau diubahkan Tuhan, otomatis dia melayani, udah disiapkan. Kata lainnya, siapa-siapa Pak yang layak melayani? Ya mereka yang sudah diubahkan Tuhan. Kalau lu belum berubah, ya jangan melayani. Kalau Anda berubah, ya Anda siap melayani. Karena apa? Orang melihat kita dari perubahan-perubahannya. Sungguh, katakan amin. Gak ada berubah apa-apa kok Anda melayani. Tapi kalau kita ada perubahan-perubahan, kita boleh sebut dengan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Nah ini siapkan. Jadi dari Bapa punya kehendak, Yesus Kristus mengerjakannya, Roh Kudus menggarap dalam diri saya, ujungnya, finalnya saya to serve the Lord. Untuk melayani. Katakan amin. Ini yang disebutkan dengan disiapkan Tuhan untuk apa? Melayani. Jadi semua orang diselamatkan, semua orang percaya yang percaya pada Tuhan, mereka semua harus melayani. Harus melayani, semua. Diselamatkan terus nganggur-nganggur gitu, ngapain? Diselamatkan kita melayani, ikut melayani. Ya mereka yang merasa diri belum siap, jangan saya dong Pak, yang lain aja. Ini mereka ini belum digarap sepenuhnya. Kalau Anda udah siap, disiapkan Tuhan, mestinya kita berani melayani. Di sini Bapak Ibu, fasilitas itu untuk melayani itu gabung tuh banyak sekali. Ada paduan suara, ada tim keroncong dibuat, macam-macam. Ada jadi petugas perjamuan kudus juga, ada jadi amung tamu juga, jadi aser juga, dan sebagainya. Masa salah satu itu aja nggak nyangkut? Betul, apa betul? Satu itu segitu banyaknya, jadi pemain musik bisa, jadi penari juga bisa, berdoa syafaat juga bisa. Segitu banyaknya disiapkan, disediakan oleh gereja, satu pun kita nggak terlibat, kita nih siapa? Ayo, balik lagi. Karena firman Tuhan katakan untuk melakukan pekerjaan baik, tadi kan kata-katanya, berarti saya lah, di situ ada di situ. Kalau saya udah digarap Tuhan, dirubah Tuhan, aku ada di situ. Aku mestinya ada di situ, aku mestinya terlibat, aku bisa berdoa, aku bisa menari, aku bisa jadi choir, aku bisa jadi apa saja. Udah digarap Tuhan kok. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, kita meragukan Tuhan, Tuhan nggak sungguh-sungguh mengerjakan saya. Buktinya saya belum berani untuk berdoa, Anda yang nggak berani, bukan Tuhan yang nggak nyiapkan Anda. Katakan amin. Koreksi buat semua kita, bukan cukup jadi orang percaya yang baik, duduk manis, diam di rumah, ikut Zoom, tapi kita melayani. Itu kehendaknya. Allah Bapa inginkan Anda melayani sampai sini. Lewat apa? Iman percaya dalam Yesus digarap oleh Roh Kudus, jadinya melayani. Mana Pak ayatnya? Efesus 2 ayat 10 yang berkata untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi dancer pekerjaan baik apa bukan? Jadi choir pekerjaan baik apa bukan? Ikut paduan suara pekerjaan baik apa bukan? Bersaksi pekerjaan baik apa bukan? Berdoa syafaat pekerjaan baik apa bukan? Ya itulah melayani itu. Halo. Jadi sekali lagi ternyata bukan soal bakat. Aku berbakat apa enggak berbakat. Tapi soal kesediaan yang Tuhan garap dalam diri saya jadi produknya akhirnya, aku jedul atau bisa gini ya, aku bisa doa ya, dulu nggak bisa doa. Nah itu loh Bapak Ibu, yang kita tunjukkan kepada dunia. Dulu juga aku pemalu, aku juga nggak bisa berdoa, tapi aku bisa berdoa.
Karena Roh Kudus menggarap saya bisa berdoa. Itu. Jadi nggak ada bicara soal talenta, bakat-bakat gitu. Ada orang berbakat khusus, tapi kan nggak semua kita diberi Tuhan bakat. Ya kalau bakat-bakat khusus kayak main musik itu orang berbakat. Kalau nggak bisa main musik kan kayak jadi kendang pencak ya. Nah, tapi kan kita semua bisa berdoa dong. Betul nggak? Semua kita bisa diasar dan among tamu. Silakan, welcome. Tuhan memberkatimu. Kiranya hari ini engkau bertemu dengan Yesus ya secara pribadi. Amin, amin. Yang ngasih katakanlah amplop persembahan, itu melayani semuanya. Libatkan dirimu Bapak Ibu. Dan itu tandanya bahwa kita udah digarap Tuhan dan diubahkan Tuhan jadi kayak begini. Amin. Amin. Sekali lagi ayat itu dikutip, dibaca sama sekali lagi ya. 2, 3 ayo. Kurang, bareng-bareng 2, 3. Buat adalah stop. Untuk melakukan pekerjaan baik. Sekarang nanti pulang rumah, Anda mikirkan, pekerjaan baik apa yang sudah saya kerjakan di gereja Tuhan? Pekerjaan baik apa yang sudah saya terlibat? Sebagai pendatang, pulang datang. Saatnya kita dewasa rohani, kita mulai terlibat. Usia gereja udah 19 tahun, mestinya banyak anak-anak rohani yang dewasa. Termasuk kehadiran juga. Gak usah disinggung-singgung lagi tiap hari. Kalau bisa rata-rata kedatangan kita 99%. Yang 1% buat orang yang sakit aja yang gak bisa datang. Katakan amin. Pusing-pusing dikit ya datang gitu. Kecuali Anda udah gak bisa jalan baru masuk yang 1%. 99% kita harusnya datang. Hadirnya gitu penuh sampai ke belakang sana semuanya. Kenapa? Anda gak kolokan buat diri sendiri. Jadikan alasan, aku begini, gak ada transportasi dan sebagainya. Dulu GBS sebelum kayak sekarang ini, pusatnya tuh semuanya di tempatnya Kepunton. Lalu punya pepantan ya ada di katakanlah Karangturi, punyanya Pak Zakaria tuh di Palur sana gitu ya. Kalau ibadah minggu itu mereka tuh giliran Bapak Ibu, jalannya jauh-jauh. Bayangkan kalau mereka punya sampai ada yang di Karangturi, di Jeti sana, ibadah ke jalan kaki, ibadah sampai ke Kepunton, bayangkan berapa jam jalannya. Dulu kan gua kolokan orang zaman dulu ya, nggak sambat dengan soal motor, dibonceng siapa, datang. Kenapa? Rindu cari Tuhan. Sekarang kalau kita mau berkomunikasi sama-sama jemaat, kamu sendirian ya? Bisa hampiri saya, mungkin nggak terjadi Anda nggak dijemput, nggak mungkin pas jemput. Kita yang malas sendiri, emang tujuannya malas beribadah. Tapi kalau Anda punya niat, bisa ngomong dong salah satu, atau juga bilang ke gereja, itu mobil kita yang Lamborghini masih nganggur. Kadang-kadang jemputi juga masih ada yang di rumah dan nggak jelas mau ngapain, masih ada peluang. Ya Bapak juga sambil lewat ngampiri Anda juga bisa, tapi udah siap di pinggir jalan. Pak Joko juga siap ngampiri, tapi udah siap. Nah niat untuk ibadahnya yang gak kelihatan. Kalau memang ada niat mau ibadah, kan bisa ada jalannya, katakan amin. Ya, yang gak usah sampai ke rumahnya Bapak Ibu, di pinggir jalan aja, Anda nunggu. Pak aku ikut ya, WA sama Bapak lewati, naik ke mobil saya sampai sini. Gitu juga pulangnya juga bisa. Tinggal niat kita ada atau enggak. Nah emang gak ada niat ibadah, ya bisanya cuma sambat terus. Berharap Anda kayak raja, dijemput, dilayani, dikasih makan, kasih telur setengah matang, segala macam. Ya siapa yang mau layani demikian? Ya, tapi kalau kita yang butuh, kita komunikasikan, pasti banyak yang mau melayani Anda juga. Katakan amin. Saya percaya tidak semua nih sepeda motor udah penuh-penuh. Masih ada juga yang baru sendirian, bisa bawa temannya lagi. Jadi gini Bapak Ibu, sekali lagi ya, Allah Bapa punya kehendak saya jadi seperti gini. Ini kehendak dia. Tapi syarat seperti gini, satu, percaya pada dia, datang pada Yesus. Lalu Roh Kudus segera menggarap kita, hasil akhirnya kita melayani. Kita bersyukur banyak anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Dari masing-masing muda usianya, udah dikenalkan pelayanan. Meskipun mereka mungkin belum terpanggil digarap seperti begini loh. Tapi udah dikenalkan pelayanan. Besoknya akan lebih mantap lagi.
Ya, karena nunggu ini sampai digarap serius, mungkin lama orang kelihatan minatnya melayani. Bisa-bisa udah jadi tua dan busuk gitu. Nggak sempat dipakai Tuhan melayani, tahu-tahu udah tua, udah umur 56 tahun, udah batuk darah, udah kolesterolnya 500, diabetesnya 500, udah tinggal matinya aja baru melayani. Ya jangan gitu, kalau bisa selagi kita sehat Bapak Ibu, kita berikan yang the best buat Tuhan. Satu lagi ya, kita geser lagi tadi, yang terakhir. Yang di persiapan Allah sebelumnya, baca lagi lengkap, sekali lagi terakhir, 2, 3. Ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, pro hetomois, ya, itu bahasa anunya Latinnya. Artinya dipersiapkan diri sebelumnya. Ini berkaitan dengan konsep teologis tentang predestinasi. Bahwa Allah sudah menetapkan kita. Jadi ketetapan Bapak jadi hamba Tuhan, sekarang saya khotbah depan Anda, ini bukan baru aja kemarin. Nah, kalau hukum predestinasi berarti udah tetapkan Tuhan sebelum saya lahir, sebelum saya datang pada Tuhan Yesus. Ya, saya datang pada Tuhan Yesus, saya bertobat, masih ingat tahunnya 1979, Mei 1979 saya datang pada Tuhan. Saya digarap Roh Kudus, terus proses, sempat kerja di Pertamina segala macam, di proses akhirnya melayani gini. Amin. Ini udah Allah Bapa yang persiapkan sebelum saya lahir. Jadi persiapan Allah Bapa ini kehendaknya ini adalah disebut dengan predestinasi. Predestinasi sebelum, udah jadi tujuan awal sebelum saya ada. Hebat ya. Jadi kalau Anda sekarang melayani karena proses ini, itu tujuan Allah digenapi. Udah tentukan Tuhan dulu sebelum yang namanya mujilah itu lahir, belum ada sama sekali. Allah udah menetapkan dalam ketetapan ilahinya, mujilah jadi hamba Tuhan yang melayani. Dan sekarang dia melayani, kan pengenapan. Udah siapkan dulunya. Katakan amin. Bangga gak? Bangga sekali. Aku ini memenuhi tujuannya Tuhan, menciptakan aku. Itu loh Bapak Ibu. Nah kalau Anda nggak pernah melayani di sini, cuma diselamatkan aja, dari mana bisa tahu apa yang jadi tujuannya dia? Anda cuma nebak-nebak aja. Nah itu sebabnya ada pengusaha juga melayani, bisnismen juga melayani, karena ini tujuan Allah. Halo, dia punya uang, dia punya pabrik, dia punya karyawan, melayani juga. Itu tujuan Allah, predestinasi Allah. Dikatakan disiapkan Tuhan sebelumnya. Artinya orang-orang pilihan Tuhan, Bapak Ibu pilihan Tuhan bukan. Yang sana pilihan Tuhan bukan. Ini kita orang-orang pilihan Tuhan, dipakai Tuhan secara keseluruhan merefleksikan Allah. Jadi kita memancarkan Tuhan. Orang lihat kita ingat Tuhan. Orang lihat kita ingat Tuhannya. Wah dia dipakai Tuhannya. Wah dia berkati oleh Tuhannya. Wah dia dikasih pabrik oleh Tuhannya. Itu merefleksikan itu. Begitu Anda masuk ikut urutan ini 1, 2, 3, 4. Ini namanya predestinasi Allah. Sebelum penciptaan kita disiapkan untuk melayani Tuhan. Orang langsung mengkaitkan, ya dia ini memang bisnismen yang diurapi Tuhan. Nama Tuhan kesebut. Ini memang orang yang dipakai Tuhan. Gitu, macam-macam cerita kita macam-macam. Saya ingat ceritanya Pak Jar tuh waktu sakit-sakit, saya datang beberapa kali sempat besuk dia. Tapi suatu saat saya tantang dia, untuk saya, kamu mau kerja di gereja enggak? Gitu. Ya lama dia mikir gak dikasih jawaban, sampai akhirnya dikasih jawaban Pak Jarut. Sekarang dia boleh seperti ini, oh ini rupanya destinasinya Tuhan buat dia. Sakit jalannya Tuhan mempertemukan saya dengan dia. Buka jalan, kasih tawaran. Sekarang dia sebagai hamba Tuhan ada di sini. Jadi kita tidak akan pernah tahu apa destinasi Tuhan buat saya kalau Anda tidak pernah terlibat melayani.
Kalau Anda udah usia pensiun, melayani. Ada umur 70 tahun, melayani. Supaya ini kelihatan. Bukan berarti profesi yang lain-lain. Dulu mudanya melayani, sekarang jualan burung. Itu kan terbalik. Dulu mudanya Anda tuh misalnya, iya tadi ada di pasar burung sana, pasar Kelitian. Sekarang melayani, tinggalkan semuanya. Orang katakan ini tujuan Tuhan buat dia. Ternyata dia dipakai sebagai hamba Tuhan. Jangan terbalik Bapak Ibu. Katakan amin. Orang kata Pak Melvin di hamba Tuhan. Besok-besok Anda tahu saya jual beli mobil. Katakanlah jadi maklar. Oh sekarang maklaran kerja. Kan terbalik Tuhan dipermalukan. Betul apa betul? Sekarang gak hamba Tuhan lagi loh Pak. Setahu saya Pak Melvin sekarang dagang mobil. Jual beli mobil. Maklaran mobil. Ada malu kan pernah jadi jemaatnya? Apa ya tuh, gembala saya jadi begitu? Nah, jadi yang benarnya tambah lama, tambah dekat dengan Tuhan, tambah dipakai, tambah memancarkan Tuhan, tambah mengekspresikan Dia. Jangan dipakai alasan lain. Saya ini aja, tugas saya begini aja. Semakin dipakai Tuhan, cari jalan malah, usaha malah. Tunjukkan kental dengan gereja, jadi satu dengan gereja dan siap dipakai Tuhan. Katakan amin. Bu Joko Romani, ibu rumah tangga saja. Kita tahu itu. Tapi Anda semua kaget gak kalau beliau besok-besok aktif di gereja ini? Urusan rumah tangga gereja ditangani semuanya. Melayani apapun keperluan gereja. Pulang sore, pagi datang, siap-siap semua urusan gereja. Kita bilang, Bu Joko itu yang usaha catering. Iya. Sekarang kerja di gereja, itu harusnya semakin begitu. Semakin lama, semakin tua, semakin mengenalkan Kristus lewat diri kita. Kita dekat namanya nempel sama Kristus. Oh pelayan Kristus, oh pelayan Tuhan, hamba Tuhan di gereja. Gitu Bapak Ibu, bukan malah jauh. Katakan amin. Mbak Retno 2 tahun lagi pensiun. Bukan bangkit jadi pengusaha. Tapi bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Yang dulu nggak ada waktunya untuk melayani, justru punya waktu melayani. Siapa dia? Konselor kita. Waduh. Hai wanita-wanita yang sudah berumur, belum dapat jodoh, datanglah Kak Mbak Retno. Akan didoakan, Anda ayam tentrem. Nah itu. Jadi predikat kita semakin tua, semakin lengkap dengan sebutan nama Tuhan di belakangnya. Itu hamba yang dipakai Tuhan loh. Dia berhasil begini. Itu hamba dipakai Tuhan loh. Jadi semakin tua kita semakin kepengin mengabdi sama Tuhan. Semakin dekat itu disebut dengan predestinasi sebelum kita lahir ke dunia ini. Ada yang dapatnya cepat, ada juga yang lama. Bapak pernah ibadah satu tempat di gereja di Surabaya. Akhir ibadah itu ada pemain musik yang cacat ya kasih, main keyboard ya. Perempuan terpanggil segitu mudanya, masih usia anak-anak main Tuhan, bisa nyanyi sama main keyboard tapi tubuhnya nggak sempurna tumbuhnya. Dia cepet ngerti melayani Tuhan, tapi banyak orang sampai tua busuk gitu nggak kenal melayani. Gitu hidupnya hanya sibuk dengan cari uang, cari berkat. Tuhan mau kita merefleksikan Dia. Katakan amin. Seperti pujian tadi, sungguh ku cinta kau. Bapak kalau dengar pujian itu selalu pengen nangis betul-betul nangis. Dalam sekali kata-katanya, bermakna sekali. Ya. Kita harus makin dekat sama Tuhan, tambah usia, tambah cinta Tuhan, bukan ke yang dunia. Katakan amin. Kan ke dunia. Bu Nono udah tamat dia urusan duniawi. Pinter mijit nih, sekarang kena sarafnya, jadi sakit pinggangnya. Semoga beliau karena diizinkan Tuhan mengalami itu, malah lebih dekat lagi sama Tuhan. Mengabdi di rumah Tuhan. Nah itu, ujungnya harus begitu. Ini disebut dengan predestinasi Tuhan. Disiapkan Tuhan sebelumnya. Udah didesain, udah ditata sama Tuhan sebelum kita ada. Oleh ketentuan ilahi jadi apa kita nanti.
pastinya orang-orang siapkan Tuhan tidak jauh-jauh dari Tuhan. Katakan amin. Betul nggak? Kalau Tuhan siapkan aku ke Belandang sana, dia nggak tahu kita siapa, terserah kamu. Itu bukan disiapkan Tuhan. Kalau siapkan Tuhan semakin dekat dengan dia. Tambah umur, tambah melekat dengan Tuhan, tambah cinta Tuhan, tambah nempel, tambah lengket. Yesus sebagai satu-satunya sahabat dan kekasih yang tidak bisa dipisahkan. Katakan amin. Nah, kita menyaksikan ini kepada dunia adalah hal yang wajar menurut saya. Katakan amin. Wajar. Bapak juga siap menyaksikan itu sama teman-teman yang tidak sama-sama Kristen. Vin, gimana kamu dulu bisa bertobat? Panjang ceritanya. Kamu ada waktu nggak dengarkan saya? Jangan dipotong separuh. Dia punya waktu, aku ceritakan. Kan nggak salah ceritakan itu. Tapi itu terjadi dalam diri saya, nggak dibuat-buat. Gimana Tuhan berproses? Yang mereka heran. Wah, gaji, kenikmatan hidup udah segitu tingginya, kok bisa tinggalkan ya? Hanya untuk melayani. Betapa Tuhan itu berarti begitu berharga sekali dan hebat sekali. Ditinggalkan. Gitu. Itu mereka kesimpulannya. Walaupun mereka belum pindah agama, itu urusan mereka. Tapi aku udah bersaksi. Nah itu maksudnya pelajaran khotbah ini begitu. Menyaksikan, saya ini memang udah disiapkan Tuhan dari dulunya. Memang saya nggak bisa jauh dari kasih karunia Tuhan. Saya disiapkan Tuhan untuk melayani. Dan sekarang apa ya? Seterusnya. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Jadi saya berharap jemaat Tuhan, mulai kita nanti bergandengan tangan. Saya undang para pemain musik, kita pujikan pujian tadi lagi sekali lagi. Perhatikan liriknya, sangat dalam sekali. Begitu kuat sekali. Yesus kawalanku, Yesus kau Tuhanku, Amin. sungguh hatiku rindu Yes. menyatakan padamu, ku cinta padamu, ku kagum akan pribadimu. Kaulah sahabat yang mengerti aku. Hanya kau satu Iya. yang sanggup untuk puaskan Hanya Dia memuaskan kita. dahaga dalam jiwaku. Kausan apa-apa dari diri kita. Pada Tidak kita temui dalam yang lain. tak pernah ada yang sanggup untuk menghentikan indahnya ada dekatmu saat ku menyembahmu. Yesus kau aku, Amin. Yesus kau Tuhanku, sungguh hatiku rindu menyatakan padamu, ku cinta padamu, Yes. ku kagum akan pribadimu. Kau sahabat yang mengerti aku. Yesus kau aku, Katakan sama-sama. Yesus kau Tuhanku, sungguh hatiku rindu Amin. menyatakan padamu, ku cinta padamu, ku kagum akan pribadimu. Kaulah sahabat yang mengerti aku. Sungguhkah Anda rindu pada Tuhan? Hanya kau satu yang sanggup untuk puaskan dahaga dalam jiwaku yang rindu padamu. Tak pernah Amin. ada yang sanggup menggantikan indahnya ada dekatmu saat ku menyembahmu. Semua katakan. Yesus kau aku, Yesus kau Tuhanku, sungguh
Kapan terakhir kali Anda merasakan satu kegaguman kepada Tuhan Yesus dan mengatakan di batinnya, sungguh ku cinta Engkau ya Tuhan? Kapan? Kapan itu terakhir kali? Sejak itu tidak pernah lagi perasaan Anda datar-datar saja dengan Dia, baik di ibadah, worship, atau apapun. Tidak ada rasa lagi seperti dulu. Saatnya Anda harus mengalami encounter kembali, mengalami Tuhan kembali, mengalami jamahannya lagi. Anda perlu diubahkan Tuhan sekali lagi, supaya proses-proses dalam diri Anda terus berlangsung, berlanjut lagi, sampai Anda sempurna pulang ke rumah Bapa surga tanpa cacat dan kerut. Kapan terakhir kali Anda berkata, Yesus, ku cinta Engkau, ku kagum akan Engkau, aku mengasihi Engkau? Kapan itu? Apakah sekarang masih ada greget pada Tuhan, rindu yang dalam pada Tuhan, hasrat yang dalam pada Tuhan, atau ini semua dikerjakan hanya karena rutinitas belaka? Tuhan mau kita berubah, setiap kita berubah, dan izinkan Dia menjabah kita. Bapak Ibu, letakkan tangan kananmu di dada, saya berdoa untuk Anda. Tuhan, ini anak-anak-Mu, kami taruh tangan kami di dada kami, mengakui kalau rasa itu sudah pudar, rasa itu telah lenyap mungkin, bahkan hambar. Sekarang izinkan kami mengalami-Mu lagi seperti dulu ya Tuhan. Cinta Engkau, rindu Engkau, dan berhasrat pada Tuhan. Jamahlah hatiku Tuhan sore pagi ini. Jadikan aku hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan. Siapkan hatiku dengan roh yang menyala-nyala, roh yang on fire, roh yang berkobar-kobar seperti dulu. Siapkan aku masuk dalam ladang pelayanan-Mu Tuhan. Seperti yang Tuhan sudah siapkan untuk aku sebelum dunia diciptakan. Jadikan aku seturut kehendak Tuhan. Lalu Tuhan Yesus, berkatilah tiap-tiap jemaat Tuhan. Kami percaya kalau kami masuk dalam destinasi Allah, masakan rencana Allah tidak ada kaitannya dengan ekonomi kami. Pasti kami diubahkan Tuhan, diberkati Tuhan, dan bahkan kami mengalami surplus dalam Tuhan kalau kami setia dalam Tuhan. Jadikan kami semakin sadar bahwa kami perlu Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh zaman-Mu, kami butuh kasih-Mu. Berkatilah jemaat-Mu Tuhan, jemaat umat generasi pilihan. Jadikan kami umat yang mengasihi Tuhan dan semakin cinta pada Tuhan. Sekarang kami siap untuk pulang dan terima berkat daripada Tuhan. Arahkanlah jemaat Tuhan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Bukalah tanganmu lebar-lebar dan terimalah berkatnya. Tuhan kiranya memberkatimu dan memelihara hidupmu. Tuhan juga kiranya membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Yesus Tuhan datang ya kedua kali. Sama-sama kita katakan amin.